Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya wal mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di balik sebuah musibah, maka di situ terdapat kenikmatan Allah yang tersembunyi, yang mana di antaranya sebagian di antara orang ada yang menganggap turunnya hujan adalah musibah, padahal itu adalah nikmat. Makanya Islam mengajarkan kita untuk mengucapkan ketika turunnya hujan, mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Allah telah menurunkan hujan dengan kemuliaannya dan dengan rahmatnya Allah Jalla Jalaluh. Maka di sini kita sama-sama berharap kepada Allah agar Allah jadikan hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat dan menjadi penyebab diistijabahnya doa-doa setiap dari kita, juga menjadi sebab keberkahan kita dalam talabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Ringkasan Ad-Da' wad Dawa, ringkasan obat penyakit disertai dengan obatnya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan kita sampai kemarin pada pertengahan halaman 58, bukan pertengahan, paragraf kedua atau paragraf pertama dari halaman 58. Ini baris-baris yang berada di atas halaman ini sisa dari paragraf sebelumnya. Berarti kita di paragraf pertama dari halaman 58 pada perkataan beliau rahimahullah, farriya'u kulluhu syirkun. Farriya' kulluhu syirk. Para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, kemarin kita telah jelaskan bahwasanya Al-Imam rahimahullahu taala menjelaskan tentang kesyirikan dalam ibadah, yang mana maksud beliau di sini adalah syirku al-asghar, asyirku al-asghar, atau syirik kecil yang kita kenal dengan sebutan riya. Yang mana kata beliau rahimahullahu taala, wa hadza halu aktsarin nas, dan inilah musibah yang menimpa banyak manusia. Musibah yang menimpa banyak manusia adalah riya. Kata beliau rahimahullah, kita lanjutkan, farriya'u kulluhu syirkun. Riya itu semuanya adalah kesyirikan. Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah taala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata Allah tabaraka wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyalah manusia, mithlukum, seperti kalian. Yuha ilai, yang diwahyukan kepadaku, yaitu Al-Quran, annama ilahukum ilahu wahid, yang mana di antara poin wahyu yang diturunkan kepada Nabi adalah annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sesembahan kalian hanyalah sesembahan yang satu, yang esa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah dakwah tauhid sebagai inti dakwah para nabi dan para rasul. Kemudian kata Allah memerintahkan nabinya, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapapun yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, faly'amal 'amalan salihah, maksudnya adalah dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Rabbnya tabaraka wa ta'ala, faly'amal 'amalan salihah, maka wajib baginya. Kalau kita belajar bahasa Arab, mungkin kita kenal dengan istilah lamul amr. Di sini tidak ada kata-kata wajib,
Fawajaba alaihi, tidak ada. Tapi di sini ada lam. Kata Allah, falyamal. Lam ini disebut dalam bahasa Arab sebagai lamul amr. Lam yang tujuannya untuk perintah. Falyamal, maka wajib baginya untuk beramal dengan amalan yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Rabbnya dengan siapapun dalam beribadah kepada Rabbnya. Dan ini, ayat ini menjadi dalil bagi para ulama tentang dua rukun atau dua syarat utama di dalam ibadah. Syarat yang pertama adalah yang tanpa salah satu, apalagi dua, yang tanpa salah satu dari keduanya, maka ibadah apapun dengan usaha apapun, sebanyak apapun, teranggap sebagai ibadah yang batil. Dua syarat. Syarat yang pertama apa? Falyamal amalan salihah. Maka wajib baginya untuk beramal dengan amal yang saleh. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah amalan disebut dengan amal yang saleh sampai amalan tersebut selaras, sejalan, mengikut pada ajaran Nabi SAW. Atau bahasa ringkasnya, amalan yang saleh seperti ini kita kenal dengan istilah mutaba'ah atau ittiba'. Ittiba' atau mutaba'ah ini tercermin dalam firman Allah, falyamal amalan salihah. Kemudian syarat yang kedua adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah dengan selain Allah, baik itu dalam syirik niat maupun dalam syirik ibadah. Tapi yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim di sini adalah syirik dalam niat. Jangan dia duakan Allah dalam beribadah kepada Allah. Ini syarat yang kedua yang kita kenal dengan nama ikhlas. Jadi dua syarat, yang pertama mutaba'ah, yang kedua ikhlas. Apa dalilnya? Cukup bawakan satu ayat yang insya Allah kita rata-rata hafal karena ini bacaan kita mingguan. Surat Al-Kahfi ayat 110. Akhir dari surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Mungkin kita belum hafal sebagian kita, tetapi ingat ketika kita membaca ayat ini setiap minggunya, maka ayat ini mengajarkan kita dua syarat dalam ibadah, yaitu mutaba'ah dan ikhlas, atau ikhlas dan mutaba'ah. Dan dua syarat ini yang selalu dikenang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan beliau bawa dua syarat ini dalam doa beliau. Kata penulis rahimahullahu taala, wa kana min du'ai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan termasuk di antara kebiasaan doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau adalah sosok sahabat yang termulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum jami'a. Meskipun demikian tidak ada sedikit pun pengakuan dalam dirinya. Artinya pengakuan di sini mengaku dan merasa lebih hebat dibandingkan yang lain. Tidak ada sedikit pun rasa aman dalam dirinya. Rasa aman maksudnya di sini rasa aman setelah beribadah pasti diterima. Enggak. Bahkan beliau adalah sosok yang paling dihantui oleh rasa takut kalau seandainya amalannya tidak dipenuhi oleh dua syarat tadi. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di antara doa beliau adalah Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah amali, amalku, kullahu, seluruhnya, salihah, seluruhnya menjadi amal saleh, waj'alhu, dan jadikan seluruh amalku, liwajhika khalisa, adalah untuk mencari wajahmu, khalisan, tulus. Untuk mencari wajahmu, maksudnya di sini adalah untuk memandang kepada wajahmu yang itu menjadi nikmat yang paling mulia bagi penduduk surga. Liwajhika. Jadi tidak boleh kita artikan dengan arti takwil di sini. Maksud takwil di sini adalah tahrif. Tidak boleh kita palingkan makna yang asli menjadi makna yang lain. Wajhik maksudnya apa di sini? Sebagian orang menafsirkan dengan makna ridha Allah. Tidak.
Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah memiliki wajah, hadisnya jelas. Allah menyingkapkan hijab antara Allah dengan para hambanya ketika para penduduk surga sedang menikmati segala kenikmatan surga, maka seketika mereka melihat kenikmatan yang tiada tara. Meskipun mereka sudah menikmati kenikmatan apapun di sana dengan sungai-sungainya yang indah, yang tercipta dari madu sebagian dari air susu yang jernih, yang menyegarkan ketika diminum, menghilangkan dahaga, yang mana mereka menikmati sebagiannya menikmati bidadara dan bidadari, akan tapi ketika mereka tak melihat wajah Allah mereka takjub, seakan-akan seluruh nikmat tersebut tertinggal di belakang. Itu nikmat yang paling mulia, yaitu melihat kepada wajah Allah. Dan kata Umar, waj'alhu, jadikan amalanku ya Allah liwajhika khalisah, adalah untuk mencari wajahmu, untuk melihat kepada wajahmu, yaitu mendapatkan surga. Khalisah apa artinya? Ikhlas, tulus, murni. Arti khalis itu pada asalnya adalah murni. Makanya kalau kita orang Arab menyebut susu yang tidak tercampur apapun dan dicampuri air namanya al-labanul khalis. Apakah artinya susu yang ikhlas? Ya, susu nggak bisa ikhlas. Maksudnya apa? Susu yang jernih, susu yang murni, tidak tercampur, keluar dari perahan langsung diminum, itu susu yang khalis, labanul khalis. Madu yang murni, al-asalul khalis, madu yang murni. Dan ini maksud dari khalis, arti bahasanya adalah murni, secara istilah maksudnya adalah ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian kata beliau, wala taj'al li ahadin fihi syai'a, dan jangan engkau jadikan amalku ini untuk selain daripadamu ya Allah. Untuk selain daripadamu ya Allah. Jadi beliau menafikan ada tujuan lain selain kepada Allah Ta'ala. Jadi doa ini silakan dihafal, dibaca berulang-ulang, bahasa Arabnya atau enggak terjemahannya, karena doa semacam ini bisa menjadi tameng bagi diri kita untuk bisa mendapatkan amal yang saleh dan ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini yang senantiasa ditakutkan oleh para ulama semenjak masa silam. Mereka selalu takut, mereka selalu khawatir, dan pernah kita sebutkan bahwasanya kebiasaan generasi salaf dalam beribadah, mereka beribadah dengan tata cara yang sempurna yang tidak bisa kita ikuti karena luar biasanya ibadah mereka dalam mutabaahnya, dalam ikhlasnya. Kemudian setelah beribadah mereka menjadi orang yang paling takut. Mereka ibadah dengan cara terbaik, setelahnya mereka menjadi orang yang paling takut. Kalau seandainya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu dua kunci keikhlasan, dua kunci istiqamah, maksud saya dua kunci istiqamah. Kalau kita ingin istiqamah, lakukan ibadah dengan totalitas, setelahnya takutlah kepada Allah dengan totalitas. Takut kalau amal kita tidak diterima, takut kalau seandainya Allah menghukum kita karena dosa yang sudah kita lakukan, akhirnya Allah menjadikan amalan kita tidak ikhlas karena Allah, sehingga amalan tersebut tidak diterima. Takut, ada rasa takut. Para ulama pun merasakan rasa takut kalau seandainya mereka jatuh pada dosa riya, syirik kecil. Bahkan Nabi SAW adalah sosok yang paling takut kepada syirik kecil, syirik riya. Sekali lagi ini bukan hal yang remeh ya, sehingga kita ketika mendengar ada kata kecil, oh remeh, oh ini kecil, oh ini bukan sesuatu yang serius. Enggak. Maksud kecil di sini perbandingan dengan lawannya adalah syirik besar. Ada syirik besar mengeluarkan dari Islam, ketika dia mati maka tidak boleh anaknya mendapatkan harta waris, tidak boleh dikuburkan di kuburan muslimin, dan tidak boleh ada orang yang mendoakan untuknya karena dia kafir. Ketika dia meninggal dalam kondisi melakukan syirik besar, ini syirik besar. Lawannya adalah syirik kecil. Ada syirik kecil tidak sampai syirik besar, namanya syirik kecil, itu untuk membedakan antara ini syirik yang mengeluarkan dan ini syirik yang sebenarnya tidak mengeluarkan dari Islam. Itu saja tujuannya. Tapi bukan berarti syirik kecil ini syirik yang boleh dianggap kecil. Tidak boleh dianggap kecil. Bahkan Nabi SAW, mungkin ini hadis yang baru kita dengar ya. Nabi SAW mengatakan, kata beliau, ala ukhbirukum bima huwa akhwaf alaikum minal masih indi. Kata Nabi SAW, apakah kalian ingin aku beritahukan tentang hal yang paling aku takutkan kepada kalian dibandingkan dengan Al-Masih? Al-Masih itu siapa?
Al-Masih Ad-Dajjal maksudnya. Al-Masih Ad-Dajjal ini tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun yang diutus kecuali memperingatkan umatnya dari Al-Masih Ad-Dajjal. Padahal mungkin zaman mereka jauh dari Al-Masih Ad-Dajjal jika dibandingkan dengan zaman Nabi SAW. Tapi mereka tidak ada satupun nabi kecuali memperingatkan dari bahaya Al-Masih Ad-Dajjal. Bahaya serius. Tapi Nabi SAW mengatakan, maukah kamu aku beritahukan tentang hal yang paling berbahaya, lebih berbahaya dibandingkan dengan Al-Masih Dajjal, yang paling aku takutkan. Kata beliau, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, qala asyirkul khafi, syirik yang samar-samar, syirik yang samar-samar. Secara zahir orang beribadah kepada Allah, secara zahir dia orang yang ikhlas, tidak sujud kepada berhala, sujudnya kepada Allah, padahal dalam hatinya dipenuhi dengan riya. Kata Nabi SAW, an yaqumar rajul yusalli limakanir rajul. Ketika seorang salat, tujuannya untuk mendapatkan posisi dari orang lain, mendapatkan pujian dari orang lain. Ini yang kita kenal dengan istilah riya. Maka doa ini patut dan sangat dianjurkan untuk kita hafal, yaitu doa Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'ah. Atau setidaknya secara makna, ya Allah, jadikanlah amalku seluruhnya amal yang saleh dan jadikan amalanku seluruhnya adalah untuk mencari wajahmu secara tulus ikhlas, dan jangan engkau jadikan ada niatan lain selain itu. Ini secara makna, secara bahasa kita bisa kita hafalkan. Kemudian kata beliau di sini, wa hadza syirku, syirik yang jenis ini, syirik fil ibadah atau syirik riya ini, yubtil, membatalkan thawabal amal, membatalkan pahala dari satu amalan. Dan ini yang kemarin kita sebutkan perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik kecil membatalkan berapa? Satu amalan, ketika di situ bercokol syirik kecil, riya, maka amalan tersebut batal. Meskipun dia lakukan dengan jumlah rakaat yang banyak, seserius apapun, ketika dia riya, maka amalan tersebut batil. Adapun syirik besar, apa kemarin syirik besar? Syirik yang bisa membatalkan seluruh amalan. Bukan hanya seluruh amalan manusia biasa seperti kita. Bahkan seluruh amalan Nabi SAW batal karena syirik besar. Kalau seandainya Nabi berbuat kesyirikan, wa hasyahu an dzalik, tidak mungkin Nabi melakukan kesyirikan. Kata beliau di sini, hadza syirku fil ibadah yubtilu thawabal amal. Syirik ini di dalam ibadah akan membatalkan pahala amalan. Wa qad yu'aqibu alaihi idza kana al-amalu wajiban. Bahkan ia akan dihukum ketika dia mengerjakan amalan wajib disertai dengan riya. Fa innahu yunziluhu manzilata man lam ya'mal. Karena dia berada pada posisi ketika dia riya dalam amalan wajib, contohnya seperti salat 5 waktu, salat maghrib yang barusan kita lakukan, ketika maghrib dilakukan dengan riya, maka dia seperti tidak salat. Maka dia seperti orang yang belum salat maghrib, bahkan tidak salat maghrib. Maka kata beliau, fa yu'aqibu ala tarkil amri. Maka dia akan dihukum, kenapa? Karena dia tidak salat, padahal dia sudah salat. Apa sebab? Kata beliau rahimahullah, fa innahu subhanah, karena Allah subhanahu innama amara bi ibadatihi ibadatan khalisah, hanya memerintahkan hambanya dengan ibadah-ibadah yang ikhlas. Allah berfirman, dalilnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah tulus ikhlas, menjadikan seluruh ibadah agama untuknya hunafa. Hunafa di sini maksudnya adalah dengan lurus, tanpa melakukan sedikit pun kesyirikan. Jadi ketika seorang beribadah dengan amalan ibadah yang wajib, maka seakan-akan dia tidak beribadah. Maka dia akan dihukum pertama karena dia tidak melakukan yang wajib, tidak sholat maghrib, nggak sholat isya, padahal dia sudah sholat maghrib, dia sudah sholat isya, tapi tidak teranggap. Karena apa? Cacat dalam salah satu syarat. Apa itu? Ikhlas. Sama saja ketika seorang sholat maghrib, harusnya 3 rakaat, dia sholat maghrib 30 rakaat mungkin. Atau mungkin 2 rakaat saja mungkin. Boleh tidak? Cuma tidak boleh. Ketika dia lakukan diterima atau tidak? Tidak.
Ini cacat pada syarat yang kedua, yaitu syarat mutaba'it ittiba. Dia tidak manut pada ajaran Nabi SAW. Sama saja dengan syarat pertama. Ketika ada cacat pada syarat yang pertama, maka amalannya tidak diterima. Maka dia dihukum karena meninggalkan kewajiban. Bahkan bisa kita tambahkan, kita katakan, bahkan dia dihukum dengan hukuman kedua. Kalau meninggalkan yang wajib, maka hukumannya adalah dosa. Meninggalkan kewajiban sholat, hukumannya bukan hanya sekedar dosa, tapi hukumannya dosa besar. Orang meninggalkan sholat dengan sengaja, hukumannya dosa besar. Dan sholatnya bisa dikodok enggak? Soalnya enggak bisa dikodok, karena dia tinggalkan secara kesadaran penuh darinya. Kecuali kalau seandainya dia tinggalkan karena dia enggak tahu hukumnya. Karena dia lupa misalkan, dia lupa. Belum sholat maghrib, isya ketika dia di usia misalkan ya. Atau tahun lalu misalkan dia masih ingat. Ada catatan yang misalkan dia lupa sholat ini, mau dikerjakan akhirnya lupa. Setahun kemudian dia ingat. Bisa dikodok? Jawabannya bisa. Bahkan dia wajib kodok di saat dia ingat. Adapun orang yang meninggalkan dengan sengaja, mau dia kodok 1000 kali, maka tidak akan diterima. Tapi dia terkena dosa besar. Dosa besar hanya bisa dihapuskan dengan taubat kepada Allah, dengan taubat yang serius, taubat nasuha. Pertama dia terkena dosa besar, yang kedua dia terkena dosa apa? Bahkan jauh melampaui dosa besar. Apa? Dosa syirik. Dosa syirik. Kenapa? Karena dia ria. Pertama dia dosa besar karena tidak melakukan sholat, dia sudah. Tapi seakan-akan dia tidak melakukan sholat. Kenapa? Karena cacat pada syaratnya tadi. Itu pertama dosa besar. Kena dosa yang kedua, apa dosa yang kedua? Jauh lebih besar dari itu, yaitu dosa syirik. Maka tidak ada untungnya sebenarnya. Tidak ada untungnya. Kata beliau, "Faman lam yukhlis lillahi fi ibadatihi lam yaf'al ma umira bih." Siapapun yang tidak ikhlas dalam ibadah, maka dia tidak beramal. Maka dia tidak melakukan sesuai dengan perintah. Balilladzi atabihi syai' alladzi umira bih fala yasih. Bahkan ketika dia sudah beramal pun, maka amalannya la yasih. Apa artinya? Tidak sahih. Wala yuqbalu minhu, tertolak. Wa yaqulullah, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ana aghna syuraka wa 'ani syirki. Aku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah zat yang paling tidak membutuhkan tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan teman, tidak membutuhkan sekutu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faman amila amalan, siapapun yang melakukan satu amalan, asyraka ma'iya fihi ghairi, dia kumpulkan untuk Allah dan untuk selain Allah, ini syirik. Syirik itu menduakan Allah. Ada Allah di situ dan ada selain Allah. Asyraka ma'iya fihi ghairi fahuwa lilladzi asyraka bihi, maka Allah akan berikan amalan tersebut kepada tujuan kesyirikannya. Wa ana minhu bari, dan aku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan berlepas diri dari yang dia lakukan. Kalau seandainya Allah berlepas diri, tidak mau memberikan ganjaran dari amalan yang dilakukan, kira-kira ada yang bisa memberikan pahala selain Allah? Jawabannya enggak. Dan itu berarti amalan tersebut hilang. Amalan tersebut tidak bersisa. Ketika ada orang melakukan syirik kecil, dia kumpulkan dalam niatnya antara tujuannya untuk Allah dengan bosnya misalkan di sampingnya, dengan bapak mertuanya, calon mertuanya misalkan di samping kirinya, bosnya di samping kanannya, maka amalan tersebut yang sebelumnya dia bagi 3 tujuannya untuk Allah, untuk bosnya, untuk bapak mertuanya, maka kemudian Allah tinggalkan. Allah berikan amalan tersebut kepada 2 orang tadi. Kira-kira mereka bisa memberikan pahala tidak? Jawabannya tidak bisa. Maka ini dalil bahwasanya amalan yang dimana di situ terdapat riya, amalan tersebut, kata Allah, ana minhu bari, aku berlepas diri dari amalan tersebut. Artinya adalah amalan tersebut tertolak. Bahkan dalam satu riwayat, perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, Allah katakan di saat kita berada di persidangan di hadapan Allah di padang mahsyar pada hari kiamat. Dalam hadis Abu Hurairah, Allah berfirman pada hari kiamat dengan makna yang sama. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana khairu syarikin, kata Allah, aku adalah sebaik-baik sekutu. Maksudnya dibandingkan dengan yang lain, tidak ada yang mampu mengungguli Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Man asyraka ma'iya ahadan fahuwa lahu kulluh. Siapapun yang melakukan kesyirikan, di padang mahsyar Allah mengatakan, siapapun yang melakukan kesyirikan dalam amalnya, ini di saat-saat dalam kondisi kritis, pada saat itu tidak ada yang bisa membantu kita selain Allah. Lalu kemudian amalan-amalan kita. Bahkan bapak tidak bisa membantu anaknya. Bahkan anak tidak bisa membantu ayahnya, tidak bisa membantu saudaranya. Kita hanya menyandarkan diri pada amalan-amalan yang kita lakukan. Di saat kita sedang butuh-butuhnya pada amalan kita, kemudian Allah mengatakan siapa yang melakukan kesyirikan dalam amalannya, maka kata Allah, fahuwa lahu kulluh, maka amalan akan Allah serahkan kepada sekutu tadi, kepada zat yang dia jadikan sekutu bagi Allah tadi. Maka pada saat itu dia menjadi orang yang paling muflis, orang yang paling bangkrut. Orang yang paling bangkrut. Jadi seperti jatuh tertimpa tangga, seperti dihantam oleh musibah yang sangat besar. Dia butuhnya pada amalan, tapi kemudian amalannya ada riya, akhirnya amalan tersebut tidak mampu membantunya sama sekali. Kemudian kata beliau di sini, wa hadza syirku yanqasimu ila maghfurin wa ghairi maghfur. Syirik terbagi menjadi dua. Ini kembali pada pembahasan syirik secara umum. Kita keluar dari pembahasan syirik kecil, sekarang syirik secara umum. Syirik terbagi menjadi dua, ila maghfur wa ghair maghfur. Kepada syirik yang diampuni dan syirik yang tidak diampuni. Wa akbar wa asghar. Dibagi menjadi syirik besar dan syirik kecil. Mana syirik yang diampuni? Ini khilaf pendapat dari para ulama. Sebagian ulama menyebutkan maksud dari firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 116 yang kita sering dengar ayatnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apa maksud ayat ini? Apa artinya? Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 116, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Para ulama khilaf. Apa maksudnya dosa kesyirikan di sini? Apakah masuk di dalamnya dosa syirik kecil? Ataukah ini khusus untuk syirik besar saja? Ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan, oh ini masuk syirik kecil. Maka bagi ulama yang berpendapat demikian, orang ketika melakukan syirik besar maupun kecil, dan dia belum bertaubat, lupa taubat, keburu dijemput oleh ajalnya misalkan, dia belum bertaubat, maka tempatnya adalah kekal di neraka. Hukumnya sama dengan orang melakukan syirik besar, maka dia tidak akan bisa diampuni oleh Allah. Dosa tersebut akan tetap ada. Meskipun dia kembali ke surga di akhir urusannya, tapi dia tidak akan pernah diampuni dari dosa syirik kecil. Ini ulama yang berpendapat bahwasanya maksud dari firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Kata mereka sebagian ulama ini adalah syirik besar dan syirik kecil. Tapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam masalah ini, maksud dari dosa kesyirikan di sini adalah syirik besar. Adapun syirik kecil, kita lanjutkan ayatnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, maksudnya syirik besar, dan Allah akan mengampuni dosa yang levelnya di bawah syirik besar, liman yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Ulama yang kedua, kelompok yang kedua, mereka mengatakan syirik kecil masuk pada potongan ayat yang terakhir. Maksudnya masuk pada dosa-dosa yang mungkin diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika seorang meninggal dalam kondisi melakukan syirik kecil, ada riya dalam amalannya, bisa jadi dia akan dihukum karena amalan tersebut diiringi dengan riya. Bisa jadi Allah maafkan dan Allah terima amalan tersebut berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kata beliau di sini, Al-Imam Al-Qayyim termasuk mereka yang berpendapat, pendapat pertama atau yang kedua? Yang kedua, yang menganggap bahwasanya syirik kecil itu termasuk maghfur. Maghfur itu artinya dosanya diampuni, mungkin diampuni oleh Allah. Mungkin diampuni, mungkin tidak. Mungkin, tapi ada kemungkinan. Berbeda dengan ghairi maghfur. Dosa yang tidak diampuni yaitu syirik besar. Apakah ada kemungkinan? Wala 0,0 sekian persen tidak ada kemungkinan. Seorang yang melakukan syirik besar, kemudian dia meninggal, belum bertaubat, maka seluruh amalannya hangus,
dia akan dijebloskan ke dalam neraka dan tidak akan mendapatkan ampunan sedikit pun dari Allah tabaraka wa taala. Wa naw'ul awal, jenis yang pertama, tadi kata beliau ada juga syirik besar dan syirik kecil. Naw'ul awal, syirik besar di sini terbagi menjadi dua, yaitu kabir wa akbar, syirik besar dan syirik yang lebih besar. Ini pembagian yang tidak beliau jelaskan di sini dan tidak akan kita bahas di sini sekarang. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita akan bahas. Yanqasimu ila kabir wa akbar. Dosa syirik besar pun ada dua. Ada syirik besar, ada syirik besar sekali. Atau syirik besar, ada syirik sangat besar. Walaysa syai'un minhu maghfuran, dan tidak ada di antara syirik besar yang diampuni oleh Allah. Fa minhu, itu ada kurang ya. Kalau antum ada bukunya, ada cetakannya, di situ ada kurang. Di situ cuma ada fa dan mim ya. Ada nun nggak di situ? Ada nun dan ha. Ada enggak? Enggak ada. Tambahin fa minhu. Fa minhu. Dan di antaranya, artinya dan di antaranya. Di antara syirik besar adalah, di antara syirik yang tidak diampuni itu adalah asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah fil mahabbati wa ta'zim. Syirik kepada Allah dalam cinta dan pengagungan. Dalam cinta dan pengagungan. Ini syirik yang mungkin sebagian kita baru mendengar ya. Ada namanya syirik cinta. Ada tauhid cinta, ada syirik cinta. Apa maksudnya? Kata beliau rahimahullah di sini adalah an yuhibba makhluqan kama yuhibbullaha. Ketika dia mencintai seorang makhluk sebagaimana cintanya kepada Allah. Jadi kadar cintanya kepada makhluk setara atau bahkan lebih dibandingkan cintanya kepada Allah. Fahadha minasyirkil ladzi la yaghfiruhullah. Ini adalah jenis syirik besar yang tidak diampuni oleh Allah. Wa huwa syirkul ladzi qala subhanahu fi. Dan syirik jenis ini yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu bagi Allah, andadan, sekutu bagi Allah, yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka cintai, yakni sekutu-sekutu tersebut dicintai sebagaimana ka itu artinya seperti hubbillah, seperti cinta mereka kepada Allah. Jadi satu level cintanya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka dahsyat cinta mereka kepada Allah Ta'ala. Ini syirik yang dinamakan syirik cinta. Ini syirik cinta. Bagaimana bentuk syirik cinta? Bentuk syirik cinta, atau kita lanjutkan dulu. Wa qala ashabu hadza syirk li alihatihim, dan pelaku kesyirikan ini, syirik cinta ini akan mengatakan kepada Tuhan-Tuhan mereka kelak, wa qad jama'ahumul jahimu, tatkala mereka dikumpulkan di neraka jahanam. Di antara nama jahanam adalah jahim, yaitu api yang menyala-nyala. Jama'ahumul jahim, tatkala mereka semua dikumpulkan dalam neraka jahanam. Jadi di antara bentuk siksaan, jadi siksaan di neraka itu ada bentuk siksaan fisik dan itu banyak macamnya, berupa makanan, pakaian, minuman dan sebagainya, siksaan kulit, siksaan api, siksaan berupa awan, siksaan berupa air, macam-macam, dan ada juga siksaan berupa siksaan batin. Dan siksaan batin ini juga macam-macam bentuknya. Di antaranya adalah khutbah iblis di hadapan para pengikut-pengikut iblis pada saat mereka semua dikumpulkan di neraka jahanam. Dikumpulkan dalam surat Ibrahim, Allah ceritakan khutbahnya iblis. Ini siksaan batin. Iblis berkhutbah di hadapan mereka, menghinakan mereka. Kenapa kalian mengikuti diriku padahal Allah menjanjikan kalian dengan janji yang hak. Wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku menjanjikan kalian janji dusta, tapi ternyata kalian mengikutiku. Ini khutbah iblis, ini siksaan batin. Di antara siksaan batin yang lain adalah ketika Allah kumpulkan manusia-manusia penyembah selain Allah dengan Tuhan-Tuhan mereka, dengan berhala-berhala mereka, matahari dan bulan, bahkan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam.
Karena sebagian manusia ada yang menyembah matahari dan bulan. Bebatuan dikumpulkan dalam neraka jahanam. Tujuannya apa? Untuk menyiksa mereka secara batin. Dalam bentuk apa? Mereka mengharapkan ketika beribadah kepada Tuhan-Tuhan itu yang mereka sendiri ciptakan. Mereka mengharap Tuhan ini akan bisa memberi manfaat. Tuhan ini yang bisa menghilangkan madarat dalam kehidupan mereka dunia akhirat. Tapi ternyata ketika mereka masuk neraka, Tuhan mereka di mana? Bersama-sama mereka di neraka. Ini siksaan batin, siksaan batin. Kata Allah tentang ucapan mereka, mereka katakan perkataan ini kepada Tuhan-Tuhan mereka, tallahi, tallah, ini sumpah, ini qasam, ini sumpah. Jadi orang Arab itu dalam bersumpah ada beberapa huruf sumpah, bisa dengan wa, bisa dengan ba, bisa dengan ta. Di Indonesia kadang kita dengar wallahi ya, ada yang lain? Orang Madura biasa billahi. Orang Madura billahi, orang Madura lebih faqih bahasa Arab daripada kita. Tallahi itu sumpah, dengan ta itu sumpah. Tallahi artinya demi Allah, in kunna lafi dhalalim mubin, sungguh kita berada pada kesesatan yang nyata. Idz nusawwikum birabbil alamin, tatkala kita kumpulkan, kita samakan kalian dengan Rabbul Alamin. Ketika kita jadikan kalian di level yang sama dengan Rabbul Alamin. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam versi lengkapnya buku Ad-Da'wa Wad-Dawa, di sini mereka tidak menyamakan Allah dalam penciptaan, tidak menyamakan Allah dalam memberikan manfaat, dalam memberikan madarat. Mereka sadar bahwasanya Allah satu-satunya pencipta. Mereka sadar bahwasanya Allah satu-satunya memberikan, Allah yang mampu memberikan manfaat dan madarat. Bukan satu-satunya, tapi bagi mereka, mereka juga menyamakan ada Tuhan lain yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan madarat selain Allah, yaitu Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Idnusawwikum, kata Imam Ibnu Qayyim, mereka menyamakan Tuhan-Tuhan itu dalam level kecintaan. Dalam level kecintaan. Jadi mereka mencintai Allah sama dengan level cinta mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka. Makanya ini menjadi sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena syirkul mahabbah, karena syirik cinta. Allahu alam. Nanti kita lanjut habis azan. Betul. Kita lanjutkan. Sebelum kita beralih pasal, kita akan jelaskan tentang syirik mahabbah, tentang syirik mahabbah, dan ini termasuk diantara syirkun khafi. Ini termasuk diantara syirik yang samar-samar, yang kata Nabi SAW, syirku hadhil ummah, syirik yang terjadi di kalangan umatku, kata Nabi SAW, adalah syirkun khafi, syirik yang samar-samar. Akhwafu min dabi bin namli, atau kama qala SAW, yang mana syirik itu terjadi tanpa disadari, seperti suara langkah kakinya semut, seperti suara rambatannya semut, seperti suara semut. Semut kalau datang nggak ada yang dengar, nggak ada jejak kakinya, nggak ada suaranya, nggak ada sama sekali. Tapi itu masuk ke dalam, tapi itu terjadi. Seorang banyak yang melakukan kesyirikan tanpa dia sadari, padahal dia sudah jatuh ke dalam kesyirikan. Di antara jenis syirik khafi adalah syirkul mahabbah, adalah syirik kecintaan. Dan kata beliau rahimahullah, ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Lalu apa bedanya antara bagaimana cara kita mengetahui seorang jatuh kepada syirkul mahabbah atau belum? Karena cinta itu ada dua. Yang pertama adalah cinta alami, cinta secara natural. Seorang ibu yang cinta anaknya, seorang suami yang jatuh cinta pada istrinya, seorang istri yang cinta sama suaminya, ini cinta alami. Seorang murid yang cinta pada gurunya, ini cinta yang normal. Tidak ada yang salah ketika seorang mencintai, dalam hal ini tidak ada yang salah. Bahkan cinta mukmin kepada mukmin yang lainnya itu termasuk diantara bagian agama, termasuk diantara wala. Dalam agama akidah, ilmu akidah kita ajarkan yang istilahnya, yang ada namanya wala dan bara. Wala itu cinta, cinta kepada mukmin. Sejauh dia beriman kepada Allah, maka cinta kita semakin besar. Lalu apa bedanya antara cinta ini dengan cinta syirik atau syirik cinta? Bedanya, syirik cinta ini disertai dengan pengagungan, disertai dengan
pengagungan, disertai dengan penghormatan, disertai dengan kepatuhan, disertai dengan ketundukan, disertai dengan penghinaan diri. Dan syirik jenis ini terjadi awal pertama kali terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Artinya terjadi, ini termasuk syirik pertama yang terjadi di atas muka bumi. Terjadi pada kaumnya Nabi Nuh dikala mereka mengagungkan, mencintai orang-orang saleh dari kalangan mereka, wali, mereka sebut sebagai wali Allah, dan benar mereka adalah wali Allah, mereka orang-orang saleh. Tapi kecintaan itu disertai dengan ta'zim. Bahkan mereka kemudian membuat semacam patung-patung untuk mengenang orang-orang tersebut. Bahkan mereka merasakan tidak afdal ketika tidak beribadah di sisi patung-patung tersebut. Maka ketika kecintaan disertai dengan ada rasa pengagungan, maka ini yang disebut dengan syirkul mahabbah. Ini yang disebut dengan syirik pada kecintaan, syirik cinta. Dan ini menjadi alasan banyak orang jatuh pada kesyirikan. Di negeri kita misalkan, ketika seorang cinta kepada wali, dan ini banyak terjadi di Kalimantan, ada wali di sana yang dicintai oleh banyak orang, cintanya bukan hanya sekedar cinta biasa. Bahkan ketika wali tersebut berkata A, maka kata-kata itu seperti wahyu yang turun dari langit. Diagungkan, dipatuhi, bahkan ketika kata-kata itu menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, kata-kata itu tetap diagungkan. Maka cinta yang disertai pengagungan semacam ini disebut dengan syirik cinta. Ini disebut dengan syirik cinta. Sama saja seperti ketika seorang mencintai orang lain, mencintai kekasihnya, mencintai pacarnya. Pacar saja dalam Islam haram ya, apalagi jatuh pada syirik cinta. Apakah mungkin seorang pacaran tiba-tiba jatuh pada kesyirikan? Mungkin. Kapan itu? Ketika dia jatuh pada yang namanya cinta mati, atau sebagian orang menyebut cinta gila ya, gila cinta ya. Gila cinta, cinta mati, bahkan ada kata-katanya yang itu jatuh, itu hakikatnya adalah kata-kata syirik. Seperti apa? Seperti tanpamu aku tidak bisa hidup. Padahal yang beri dia kehidupan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini syirik pada ucapan. Ini syirik pada ucapan. Sebagian mengatakan, aku pasrahkan jiwaku dan ragamu untukmu seorang. Ini apa ini? Ini hakikat Islam. Apa itu Islam? Arti Islam adalah al-istislamu lillah bil khudu' wal inqiyad. Islam itu adalah, dalam arti Islam adalah al-khudu' lillah, patuh kepada Allah. Al-istislamu lillah, memasrahkan diri seutuhnya kepada Allah. Kalau ini memasrahkan diri seutuhnya kepada kekasihnya, kepada pacarnya. Ini saingannya Islam. Ini syirik, ini perkataan syirik. Bahkan perkataan ini ketika diyakini disertai dengan cinta, disertai dengan kepatuhan, apa saja kata pacarnya manut. Meskipun disuruh melanggar syariat dia manut, diajak berzina dia manut, disertai dengan pengagungan, dia mengagungkan pacarnya seagung-agungnya. Bahkan dia tidak bisa hidup tanpa kekasihnya, tanpa pacarnya. Maka ini hakikat syirik besar. Ini syirik besar. Ini yang dimaksud dengan syirik cinta. Syirik cinta. Karena kata Al-Imam Qurtubi, ini ibadah. Jangan antum kira ibadah itu hanya berupa sholat, hanya berupa sujud, hanya berupa ruku. Kan dia tidak sujud di hadapan pacarnya. Dia kan tidak ruku di hadapan pacar. Iya, dia tidak ruku, dia tidak sujud. Tapi kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ibadah itu adalah al-khudu' wal inqiyad wal mahabbah. Ibadah itu adalah ketika seorang tunduk, ketika seorang patuh, ketika seorang cinta. Tiga ini terkumpul pada seorang yang gila cinta. Orang yang cinta mati. Saking gilanya terkumpul tiga hal ini kepada pacarnya yang seharusnya dia berikan kepada Allah. Maka dia masuk pada perkataan Allah, di antara manusia ada yang menjadikan sesembahan lain, menjadikan Tuhan lain dicintai seperti cintanya kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan syirkul mahabbah. Paham ya? Syirik mahabbah ya. Ini mungkin belum sampai levelnya syirik orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Kalau orang-orang musyrik di zaman Nabi, mereka cinta disertai dengan pengagungan, ini syirik mahabbah.
disertai dengan kepatuhan, ketundukan, penghinaan diri, sampai-sampai saking cintanya kepada berhala-berhala mereka, mereka menyematkan bagi berhala nama Allah kepada berhala-berhala mereka. Mereka sebut nama berhala dengan sebutan Lata. Dari apa? Dari kemarin kita sebutkan Lata dari Allah. Allah dirubah-rubah jadi Lata. Kemudian sebagian disebut dengan Uzza dari Aziz, nama Allah Aziz. Sebagian disebut dengan Manat dari Al-Mannan, saking cintanya. Mereka cinta Allah. Mereka orang Quraisy itu cinta Allah. Bahkan ketika mereka bersumpah wallahi demi Allah. Abu Jahal ketika sebelum perang Badar pun bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah agar Allah binasakan mana pendusta di antara mereka. Apakah Muhammad atau Abu Jahal? Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta, mereka cinta kepada Allah, tapi cinta juga kepada selain Allah. Bahkan ketika mereka tawaf di Ka'bah, mereka tawaf di Ka'bah, tapi juga tawaf kepada 360 berhala lain yang ada di sekitar Ka'bah pada saat itu. Mungkin orang yang gila cinta tadi belum sampai tahap itu, tapi mereka sudah jatuh pada syirik besar. Maka syirik semacam ini yang wajib kita waspadai dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Apa doanya tadi? Allahumma ja'al amali kullahu salihah wa ja'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fi syai'a. Dan juga doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Doa ini pantas dan patut untuk kita catat, untuk kita hafal, kita cari, kita catat. Yaitu ketika Nabi menyebutkan tentang syirik khafi, syirik samar, maka sahabatnya Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kaifal khalasu minhu? Bagaimana cara menjauh dari syirik samar? Kata Nabi SAW dengan doa, yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika fima a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam. Antum tulis sebagian potongan, antum cari insyaallah ketemu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika fima a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tahu. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Ada kesyirikan yang kita tidak tahu, maka kita mohon kepada Allah meskipun kita tidak jatuh, belum jatuh, tapi semoga tidak jatuh. Dan dengan doa ini semoga Allah jauhkan kita semua dari segala jenis kesyirikan dan segala jenis dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Allahu waliyu dzalik wal qadiru alaihi. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.